Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, besar harapan saya sekalipun kita tidak berjumpa secara tatap muka dalam minggu ini, ya Bapak Ibu di tempat masing-masing tetap semangat ya. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ya, sebenarnya karena situasi lah maka kita harus tidak bisa berkumpul di satu tempat karena cuaca yang kurang baik, cuaca yang kurang mendukung di dalam kondisi cuaca ini saat ini ya, banyak virus sehingga yang imunnya saat ini sedang lemah, maka ada begitu banyak kita yang saat ini terkena penyakit dalam bentuk flu, batuk, demam dan sebagainya. Ya, jadi tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tetap bersukacita walaupun situasi yang seperti itu sedang melanda hidup kita, tetapi tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk terus bisa mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun harus lewat video. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita di dalam bentuk renungan singkat ya, karena ya walaupun singkat lewat video ini, saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk terus bisa mendengar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini, bahkan berkati seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudari kami dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Urapan dan hikmat boleh menyertai kami semua sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, tema kita pada hari ini ya yaitu panggilan menjadi seorang Kristen. Ya. Nas firman Tuhannya terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Baik ya, saya langsung membaca agar waktu kita tidak menjadi sia-sia, tetapi kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 di bawah perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti temanya tadi bahwa panggilan menjadi Kristen, bahwa menjadi Kristen adalah sama halnya bahwa kita menjadi pengikut Kristus. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang yang sudah percaya pada Kristus, maka kita tidak malu memiliki status sebagai orang Kristen. Nah, menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Kristuslah teladan kita. Nah, kita bersyukur karena oleh darahnya kita sekarang menjadi dibenarkan menjadi orang yang ditebus, menjadi orang yang
diselamatkan di dalam Dia, yaitu Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur menjadi seorang Kristen itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan. Akan tetapi masalahnya, ada banyak orang juga tidak mengerti kenapa ia menjadi Kristen. Dan ketika kita menjadi Kristen, apa yang harus kita kerjakan? Ya, ketika kita menjadi orang percaya, apa yang harus kita lakukan agar kita mengerti status kita sebagai orang yang percaya atau sebagai seorang Kristen. Nah, dalam teks yang kita baca, mari kita akan melihat apa yang kita harus pegang dan apa yang harus kita perhatikan, sehingga kita akan tetap melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ya, yaitu yang terambil di dalam ayat 23, 24 dan yang ke-25. Ya, karena waktu ini singkat, ya biarlah poin yang akan saya jelaskan, besar harapan saya Bapak Ibu kita mengerti, kita memahami, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Ya. Ayat yang ke-23 kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Poin yang pertama, menjadi seorang Kristen adalah, atau menjadi seorang pengikut Kristus, bahwa kita harus berpegang teguh. Ya. Ya, berpegang teguh pada pengakuan itu. Ya. Ya, kalau berpegang berarti kita tidak boleh melepaskan pegangan itu. Berpegang artinya kita nggak boleh melenceng, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh mundur, ya, menjadi seorang Kristen. Ya, jelas di ayat 23 mengatakan ketika kita menjadi Kristen, mari kita pegang janji itu, ya, karena menjadi seorang Kristen adalah satu kebanggaan, yaitu menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh darahnya kita menjadi layak, oleh darahnya kita ditebus. Yang dulunya kita dihalang untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, tapi lewat Kristus sekarang kita menjadi layak, menjadi bisa menghadap kepada Bapa itu, kepada Allah yang hidup, yang kekal, yang kudus adanya. Jadi itulah semuanya kita bangga. Mari kita pegang, ya. Jangan kita lepas. Sebab itulah pengharapan kita, Kristus, ya. Jadi tidak boleh kita melepaskan pegangan kita kepada janjinya yang setia. Bahwa setiap orang yang sudah menjadi Kristen wajib memegang imannya, memegang janji Tuhan, memegang kepercayaannya dalam situasi apapun, sulit seperti apapun. Kita nggak boleh lari dari iman kita, ya. Walaupun ada banyak beberapa orang yang sudah percaya, mungkin tidak begitu mengenal arti menjadi Kristen. Dia hanya sekedar memiliki identitas, tapi dia tidak paham arti menjadi Kristen itu. Ya, tetapi kita berbeda Bapak Ibu. Kita mengenal dengan baik siapa yang kita sembah. Kita mengenal dengan baik Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya sebuah kebanggaan. Yesus teladan kita, mari kita pegang kepercayaan kita kepadanya. Karena Dia mampu menolong kita, Dia mampu memberikan kita kekuatan untuk menjadi seorang yang tetap percaya kepadanya. Yang kedua, di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Tadi yang pertama, kita berpegang pada pengakuan kita sebagai orang Kristen. Kita berpegang pada iman kita sebagai orang Kristen. Karena Kristen berarti mengikut Kristus. Ya, kita pegang. Dan yang kedua, kita harus saling mendorong.
ya saling mendorong, artinya saling mendukung, ya. Jadi nggak boleh kita sebagai orang Kristen saling menyikut, ya, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Itu tidak benar, ya. Kalau kita menjadi Kristen berarti kita harus saling mendorong, saling membangun. Jika saudara kita jatuh, kita akan membangun dia dalam doa, membangun dia, memberi dia nasihat. Ya, jadi sebagaimana Kristus tahu bahwa kita orang berdosa, orang yang tidak layak menghadapi Bapa, menghadapi Allahnya, menghadapi Tuhan. Tapi karena kasihnya, dia rela mati buat kita, dia menebus kita, sehingga kita menjadi bisa berjumpa dengan Bapa. Dia mendorong kita untuk kembali kepadanya, untuk kembali kepada Bapa. Ya, demikianlah kita juga sebagai Kristen, berarti kita harus saling mendorong, saling membangun antara saudara satu yang lain dan kita, ya. Baik seperti apapun lemahnya saudara kita yang satu dan juga yang lain dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kadang banyak orang ya mungkin cepat putus asa, cepat kehilangan harapan, kadang apalagi kadang menghadapi penyakit, kadang tidak sabar. Mari kita yang lebih imannya lebih kuat, kita harus saling mendorong, kita harus saling membangun, sehingga rekan-rekan kita tadi yang mulai lemah kembali semangat, ya. Itu adalah pekerjaan yang baik. Membangun orang lain itu adalah sebuah pekerjaan yang baik. Membangun orang lain untuk semakin bertumbuh dalam Kristus itu adalah sebuah pekerjaan yang baik. Tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi karena kita adalah Kristen, ya, kita wajib mengerjakannya untuk saling membangun di dalam Tuhan. Yang terakhir, di ayat yang ke-25, mari kita lihat, kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini situasi yang kita hadapi, bahwa kita tidak bisa langsung bertatap muka di satu tempat, tetapi kenapa kita nggak bisa? Ya, Bapak Ibu boleh mengerti sendiri bahwa banyak jemaat Tuhan hari-hari ini yang sedang mengalami kondisi fisik yang tidak baik, ya, artinya kurang sehat. Bahkan saya sendiri, saya tahu saat ini saya sedang mengalami alergi udara, bahkan atau ketika kena angin yang kencang, maka saya akan batuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan itu sangat menghalangi saya untuk bisa beraktivitas. Ya, itulah sebabnya untuk saat ini kita tidak bisa bertatap muka. Ya, yang kita khawatirkan, ya Bapak Ibu, karena kondisi kita yang sedang lemah, maka kita tahu situasi saat ini bahwa virus corona ada di mana-mana, ya. Karena kita kurang menyadari, kita tidak peduli, kita kumpul-kumpul, akhirnya ya bisa saja ada virus di sana. Untuk mencegah hal itu, ya, supaya tetap tetap tenang, situasi kembali akan tetap normal Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita memberi waktu untuk virus ini cepat berlalu, atau cuaca ini kembali normal kembali, ya, kita sehingga kita stop sementara untuk bertatap muka. Tetapi poin yang ketiga ini tidak menjadi sebuah penghalang, walaupun kita nggak bisa berjumpa secara langsung, tapi tidak menjadi sebuah penghalang untuk kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena
Jadi ayat 25 mengajarkan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ibadah di sini adalah suatu hal yang berbicara tentang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Bertemu, kita bisa pun bertemu walaupun lewat video. Ya, kita juga bisa tetap bertemu walaupun harus lewat media sosial. Ya, seperti hari ini kita bisa bertemu, Bapak Ibu bisa bertemu saya walaupun hanya lewat video, melihat video saya. Ya, kita tetap ada pertemuan, ya, di dalam ibadah. Jadi kita dalam situasi ibadah walaupun tidak jumpa langsung, itu kita tetap bisa ibadah. Ya, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, saat ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan bahwa Tuhan berkata kita nggak boleh menjauhkan dari ibadah itu, dari persekutuan itu, bersekutu dengan Tuhan itu. Supaya apa Bapak Ibu? Karena supaya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, ya, kita akan mengerti, semakin memahami tentang kondisi kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena saat ini kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi Bapak Ibu. Kita bisa melihat dari tanda-tanda yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi untuk itu, walaupun saat ini situasi sulit, kita harus tetap bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Ya. Halangan tatap muka secara langsung tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena hari Tuhan sudah dekat bagi kita. Ya. Jadi harus kita tetap tekun mengerjakan panggilan kita menjadi seorang Kristen. Ya. Jadi saya boleh simpulkan pengertian firman Tuhan hari ini. Mengapa kita menjadi Kristen? Karena kita adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, berarti kita meneladani Kristus. Kristus sudah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu mari kita berpegang teguh kepada iman kita kepadanya, supaya pengharapan kita akan tetap digenapi. Ya, karena dia setia menggenapi pengharapan itu, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, marilah kita saling mendorong agar kita bertumbuh, kita tidak jatuh, kita tidak jauh dari Tuhan. Bahkan rekan saudara kita juga, ketika mereka lemah, kita menguatkan, kita membangun dia kembali ke dalam Kristus supaya dia teguh di dalam imannya. Dan yang terakhir, mari kita jangan meninggalkan pertemuan dengan Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersekutu. Karena hari Tuhan sudah dekat bagi kita. Ya, itulah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan hari ini Bapak Ibu. Saya percaya tetap menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Tuhan akan terus menolong kita sehingga kita tetap berpegang teguh. Kita tidak malu menjadi seorang Kristen, tapi kita tetap bangga karena pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Ia setia. Ya. Itulah firman Tuhan yang saya bisa sharingkan. Saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita